mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarilah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdiri menyambut pembacaan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab dalam perjamuan kudus sedunia hari ini adalah pembacaan yang pertama dari Habakuk 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan Habakuk yang pasal kedua ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak Kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak Kau tolong. Mengapa Engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk 2 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang ada difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia segera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila terlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Pembacaan kedua dari 1 Samuel 8 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Kita baca secara responsorial. Kami membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat membaca ayat-ayatnya yang genap. 1 Samuel 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 dengan judul Orang Israel Menghendaki Seorang Raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu, anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya.
Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan dan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, kebun anggurmu dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 10% dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami." Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Jadi kalau di daerah, kebetulan dulu kakak tertua, Pendeta Yuspinus Jenjengi almarhum, dia ditugaskan oleh sinode sebagai pelayan di daerah-daerah PI, daerah-daerah penginjilan. Jadi kadang-kadang dia cerita, kalau dia melayani di daerah Wana, itu kan gak mungkin ada anggur atau roti. Jadi saya tanya, lalu pakai apa di sana? Pakai kasubila, pakai ubi, begitu ya. Terus DP anggur, ya seguer lah, begitu ya. Jadi ya, karena simbolnya yang mau ditekankan di sini bukan soal fisiknya. Ya kalaupun tidak ada saguer atau ubi, ya apapun yang kemudian bisa menyimbolkan roti kehidupan, karena Yesus mengatakan akulah roti kehidupan yang memberikan kehidupan, kalau dimakan kita hidup. Demikian juga dengan anggur, ya karena anggur itu dalam tradisi Ibrani suatu minuman yang sangat spesial, istimewa. Jadi kalau tuan rumah menyuguhkan anggur kepada tamu itu berarti dihormati. Sampai di situ jam 8, mereka tidak tahu kalau hari itu perjamuan, padahal sudah disampaikan sebelumnya. Ini kebaktian jam 9. Pak Banjulu bilang, wah gawat ini. Langsung dia bilang sama diakennya, kamu pergi cari saguer. Di mana dapat saguer? Cari saguer. Lalu kostor, ngana, capat pergi di kebun, cabu itu ubi. Kau pergi ke kebun cepat, lalu kemudian cabut itu singkong. Segera kau rebus. Ya, pokoknya kalau bisa nanti pas perjamuan sudah ada itu singkong. Ya sudah, pergilah diaken cari saguer dapat. Ya, karena ini pagi-pagi susah dapat saguer ya, tapi dapatlah. Ada yang mungkin hari Sabtu kemarin tipar saguer, lagi ambil saguer disimpan untuk dijual, masih dapat. Nah, yang luar biasa ini koster, dia ke kebun, buru-buru dia cabut, ini sudah jam 8, sebentar jam 9. Lalu kemudian dia bersihkan, dia cuci, dia masak. Lalu berjalanlah ibadah, kemudian pas masuk perjamuan kudus. Pak Banjolu bingung, aduh ini koster mana ini? Saguer udah ada, singkong belum. Tapi dia pimpin terus, sampai pada saat mau perjamuan kudus, mau bagi-bagi roti, untung dari samping gereja koster datang, bawa itu baskom kecil dengan roti-rotinya. Ya, dia datang taruh di situ, puji Tuhan.
Langsung dia bilang, kita memasuki perjamuan kudus. Karena segala sesuatunya tersedia, marilah menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Langsung dia ambil singkong itu, lalu dia angkat. Karena panas, dia bilang, roti yang dipecah-pecahkan ini, karena panas sekali begitu ya. Itu lucu sekali itu ya. Jadi itu pengalaman Pak Banjol ya, dia kalau cerita lucu banget begitu ya. Nah, tapi yang penting Pak Banjolu bilang perjamuan kudus dilaksanakan begitu ya. Bayangkan panas-panas itu ya, gerakannya itu kayak orang kepanikan. Saudara-saudara, apapun kondisinya, perjamuan kudus memang menjadi suatu tanda penting untuk kita ya. Jadi kita mengikuti perjamuan kudus ini dalam rangka perjamuan kudus sedunia. Jadi seluruh dunia dijadwalkan, memang jadwalnya itu minggu pertama bulan Oktober. Minggu pertama bulan Oktober. Jadi dari sejak saya menjadi pendeta sudah ada di jadwal, di catatan saya minggu pertama bulan Oktober. Tapi kadang-kadang teman-teman lupa sehingga diundur. Cuma kemarin saya dengar di GKST sendiri di wilayah Palu minggu lalu sudah dibuat. Saya pikir mungkin ada acara khusus hari ini sehingga dibuat lebih dulu. Ya, jadi perjamuan kudus mau menyatakan, perjamuan kudus sedunia mau menyatakan bahwa kita sehati sepikir saat ini bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Jadi perasaan bahwa kita sehati, kita satu sebagai umat Kristen di mana-mana pun kita berada, kita laksanakan lewat perjamuan kudus. Nah, tema hari ini adalah mengikuti tema dari PGI, ialah berapa lama lagi Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan. Itu diangkat dari Habakuk pasal 1 ayat 1 dan 4, lalu kemudian dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 dan 4. Pasal 1 itu menggambarkan kegalauan ya, keresahan daripada Habakuk sebagai seorang nabi melihat tingkah laku bangsanya. Karena itu dia mengatakan, berapa lama lagi Tuhan kondisi ini terjadi seperti ini? Berapa lama lagi Tuhan? Nah, tetapi di pasal 2 Habakuk, di pasal 2 ayatnya 1 sampai 4, di situ ada jawaban Tuhan mengenai pemulihan yang datang dari Tuhan. Artinya dengan pernyataan ataupun pertanyaan, berapa lama lagi Tuhan? Lalu kemudian akan dijawab oleh Tuhan sendiri dengan situasi yang kemudian diberikan oleh Tuhan untuk memulihkan Israel. Kita seringkali berada dalam situasi yang berat seperti itu, bukan? Bertanya, Tuhan, sampai kapan? Ya, sampai kapan negeri kami? Ya, kata bapak-bapak tadi pas sekali ya, dia memilih Pak Jemi langsung kirim. Saya belajar sampai hari terakhir, saya susah sekali ya. Saya kan susah kalau menyanyi ya. Cuma ya sekali lagi terima kasih Pak Pael Saya lihat suara di belakang saya gagah ya. Saya dipandu betul begitu ya. Saya lihat, Pak Pael rupanya luar biasa. Jadi sampai kapan atau berapa lama lagi Tuhan? Seringkali kita mengajukan pertanyaan seperti itu karena kondisi-kondisi yang berat. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pertanyaan-pertanyaan umat manusia tentang kondisinya. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memulihkan. Jadi kalau kita berada dalam pergumulan, maka satu hal yang akan saya tekankan di sini ialah jangan lupa mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ya, karena kalau Tuhan sudah menjauh, maka itu berbahaya. Tuhan menjauh, apakah itu mungkin? Ya. Ketika Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus mau menunjukkan kepada manusia, kalau Tuhan menjauh dari kita itu kondisinya benar-benar mencekam, menakutkan, tidak ada yang sanggup. Makanya dia mengambil ruang ketakutan itu. Dia selesaikan supaya manusia jangan ke situ. Karena kalau Hofni dan Pinehas itu anaknya Imam Eli begitu ya, itu juga tewas dalam peperangan. Lalu ada seorang tentara yang lolos dari pertempuran itu, dia ke rumahnya Pak Eli, Bapak Imam Eli, mendengar berita itu, dia terkejut, dia jatuh dari tempat tidurnya, kepalanya duluan ke tanah, ke lantai, dan mati saat itu. Saudara-saudara, istrinya Pinehas
lagi hamil dan hari itu melahirkan. Jadi ketika dia melahirkan, saya lupa nama anaknya itu. Nama itu dalam bahasa Ibrani artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan dari bangsaku. Begitu keadaan Israel yang terpuruk, semua mereka terpukul kalah dan lain-lain sebagainya. Lalu kemudian istri Pinehas ketika melahirkan anaknya diberikan nama itu. Saya suka dulu hafal tapi saya lupa. Tapi arti dari nama anaknya adalah telah lenyap kemuliaan Tuhan dari tengah-tengah bangsaku. Jadi kalau Tuhan menjauh mengerikan, saudara-saudara. Jadi jangan. Sebenarnya persoalannya sederhana. Kenapa Israel kalah? Waktu mereka ingin menyerang Filistin, mereka maju, mereka siapkan tentara. Setelah mereka terpukul kalah, para imam sadar, loh, kenapa kita tidak bawa tabut perjanjian? Lalu segera kemudian pemimpin menyuruh untuk mengambil tabut Tuhan di Silo. Maka itu adalah suatu daerah suci, ditaruh di situ. Maka pergilah para imam memboyong, mengangkat tabut dari Silo. Mereka bersorak-sorai. Orang-orang Israel bergembira, gegap gempita, dan mereka berkata, kami akan menang. Karena memang selama ini kalau tabut Tuhan ada di tengah-tengah mereka, mereka pasti menang. Orang-orang Filistin ketika mendengar suara gemuruh sorak-sorai itu, mereka kecut. Mereka bilang mereka akan mengalahkan kita. Tetapi pemimpin tentara Filistin bilang maju, serang terus. Dan ternyata mereka kalah. Satu persatu pertahanan mereka berlapis-lapis sampai lapisan belakang habis dihancurkan oleh tentara Filistin. Karena apa? Mereka terlalu angkuh. Karena sering menang selama ini. Lalu sekarang ketika maju berperang, mereka lupa bawa tabut Tuhan. Oh jangan, saya mau kasih ingat ya, kalau sudah berhasil jangan lupa Tuhan. Jangan lupa berdoa. Sebagaimana ketaatanmu berdoa waktu masih susah, begitu juga nanti waktu berhasil. Jangan lupa kerajinanmu melayani, kerajinan kita untuk datang bergereja. Jangan kalau sudah berhasil satu-satu. So mana itu misalnya Adit nanti ya, Adit kita doakan menjadi pengusaha ya Adit ya. Ada amin ya. Adit, Peter ya, mana lagi anak-anak muda kita ya, semua yang ada di sini jadi pengusaha. Ada amin. Yo, kalau sudah jadi pengusaha jangan lupa saya ya. Cuma itu pesannya ya. Jangan lupa saya ya. Biar cuma perpuluhan jangan lupa saya ya. Tapi saya mau bilang, jangan lupa saya bukan karena perpuluhanmu, bukan karena persembahanmu, tapi ingat saya karena saya juga Tuhan buat berhasil. Maka itu rajin-rajin mendoakan orang supaya berhasil. Tuhan akan buat kita berhasil. Saya rasakan itu. Rajin menolong orang, rajin mendukung orang, rajin membuat orang berhasil. Kalau dengar itu susah, kasih, jangan lama-lama kasih. Anak anu sinjau, anaknya si itu susah tidak kuliah, kasih, jangan sungkan-sungkan. Tuhan akan buat Anda akan menjadi orang berhasil. Amin. Begitu. Makanya kalau sudah berhasil ingat saya, Tuhan buat saya berhasil. Bukan soal perpuluhanmu dan bukan soal bingkisanmu, bukan. Jadi saudara-saudara, kalau nanti sudah berhasil, jangan lupa ini Israel jadi contoh. Karena itu mungkin kita mengeluh, mungkin kita bertanya, Tuhan, sampai kapan saya menderita? Tuhan, jaewa beme bongga-bongga ke tubuhku. Tuhan, kayak nggak berkembang hidupku. Ya kan ada yang pernah saya dengar mengeluh begitu, Pak Pendeta. Saya ini kayaknya tidak maju-maju. Saya cuma bilang begini, koreksi hidup bro, ya kan? Kalau sepantar saya bilang koreksi hidup bale, koreksi hidup bro. Mungkin DP doa so kurang, mungkin pelayanan sudah dulu melayani minta mundur, atau dulu melayani minta menjauh, ya, minta menjauh. Jangan, jalani terus, mau bagaimanapun kondisinya, itu yang akan Tuhan lihat kesetiaan kita. Lalu bacaan yang kedua teman-teman, itu yang menjadi agenda jadwal dari pelayanan kita di GKST Gloria, 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 22, soal mengenai orang-orang Israel minta raja. Selama ini mereka dipimpin oleh Nabi Samuel. Setelah Samuel tua,
Lalu pekerjaan Samuel untuk memimpin, ya, memimpin Israel secara rohani maupun secara politis itu dikendalikan oleh dua anaknya yang tadi namanya Yoel. El itu selalu akan berbunyi Allah. Jadi kalau ada kata El Shaddai, El Sara tadi ada anak baru yang datang, ya. Kemudian El itu adalah Tuhan. Tinggal kata selanjutnya El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Lagunya El dulu, ya, waktu dia masih kecil, ya, dengan polosnya dia nyanyikan lagu El Shaddai itu, ya. El Sara, ya, Sarah itu juga menggunakan Sarah istrinya Abraham yang menggambarkan suatu kehidupan dengan pertolongan Tuhan yang menjawab doa, begitu, ya. Itu El Sara dan kata-kata yang lain. Yoel, lalu kemudian kata anaknya yang kedua bernama siapa? Siapa tadi anaknya yang kedua? Tesa? Oh, Tesa ini bikin malu mama, Tesa ini, ya. Tesa ini anaknya pendeta, tapi sekarang pendeta klasis di Pamona Selatan, ya. Ya, Tesa, siapa anaknya yang kedua tadi? Selain Yoel, kita orang tunggu ini sampai Tesa dapat. Buka Tesa, ya kan? Tesa, kita orang tunggu ini Tesa. Siapa nama anaknya tadi yang kedua, Bapak Ibu? Abia. Kata Abia itu dari kata Abah, ya. Jadi Abia itu menggambarkan penyertaan Tuhan sebagai Bapa. Abi, ya kan? Makanya kalau saya berdoa menurut cara Islam, kan mereka kalau mau memulai sesuatu berdoa makan di kantin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga berdoa Bismi Abu wa Ibnu wa Ruh Kudusi. Tahu artinya? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Begitu. Bismi Abi wa Ibnu wa Ruh Kudusi, gitu. Teman-teman saya bilang, bisa basmalah Pak? Bisa, cara Kristen. Apa artinya? Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, begitu, ya. Kalau mereka Bismillahirrahmanirrahim, kita Bismi Abi wa Ibnu wa Ruh Kudusi. Jadi saudara-saudara, Abia itu menggambarkan bagaimana Allah menyertai seseorang sebagai Bapa yang mengasihi, menyayangi, dan menyelamatkan. Seorang Bapa itu tidak akan pernah menolak anaknya, tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Contoh, ada seorang anak bungsu, ketika dia sudah dewasa, dia meminta haknya kepada bapaknya. Cerita anak yang hilang dalam Perjanjian Baru. Perumpamaan itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan makin jauh kita dari Tuhan, makin jauh kita dari berkat-Nya. Anak yang bungsu itu meminta, Bapa, berikanlah hakku kepadaku. Lalu karena dia menuntut itu, ayahnya memberikan. Dia membawa hartanya, ternyata bukan untuk melakukan hal yang baik. Dia foya-foya, dia habiskan hartanya untuk kenikmatannya sampai semuanya habis. Makin jauh dia berjalan, makin menderita hidupnya. Kemudian dalam keadaan sangat kritis kelaparan, dia apa boleh buat? Melamar pekerjaan di suatu tempat di rumah orang kaya. Dia jadi tukang makan babi, kasih makan babi. Jadi dia yang selalu memberi makan. Saking laparnya suatu waktu, makanan babi pun, ya, makanan babi pun dia lahap saking laparnya. Di situ dia tersadar. Dia bilang, di rumah bapakku, meskipun jadi budak, tidak makan makanan babi. Maka itu dia tergerak. Dia bilang, lebih baik aku kembali bapakku, ke rumah bapakku, dan biarlah di sana aku tidak usah jadi seorang anak, aku jadi pembantu saja untuk kasih makan babi, tapi pasti di sana lebih layak. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia pulang dari jauh, bapaknya melihat, oh itu anakku, dia sambut, dia peluk, langsung dia bilang kepada pelayannya, berikan dia pakaian yang bagus, berikan dia cincin sebagai tanda bahwa dia anak yang kukasihi. Mari kita berpesta pora, anakku yang mati telah hidup, anakku yang hilang telah kembali. Seorang bapa tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Begitulah makna kata Abia. Saudara-saudara, lalu ternyata Yoel dan Abia nama bagus, tapi kelakuan parah. Namanya bagus tapi kelakuannya jelek. Itulah sebabnya orang Israel protes, dan karenanya mereka datang kepada Samuel, engkau sudah tua, lalu pekerjaanmu digantikan oleh anak-anakmu, tetapi mereka
tidak berlaku baik seperti engkau. Karena itu kami minta raja. Nah, singkat cerita, terjadilah proses percakapan Samuel dengan Tuhan dalam doa. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, biarkanlah. Sebenarnya bukan engkau yang mereka tolak, aku yang mereka tolak. Tapi kasih tahu ke mereka, kalau memang mereka mau ada raja, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai masyarakat A, B, C, D, anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan, kemudian hewannya, semua yang ada pada mereka akan dipersembahkan untuk pekerjaan raja, untuk menunjang pekerjaan raja. Mereka tolak. Bagaimana ini? Mereka mau sesuatu tapi tanggung jawabnya mereka tolak. Mereka mau untuk sesuatu, hak mereka tuntut, kewajiban mereka tolak. Saya kira mau jadi apa kalau hidup kayak begitu? Ada hak, ada kewajiban. Saya paling mohon maaf ya, bukan mau merendahkan orang lain. Saya paling paling kesal gitu kalau misalnya ada pendeta mundur hanya gara-gara gaji, ya, atau jadi ribut hanya gara-gara gaji. Tapi kan gaji saya bilang, pernah ada yang bercerita begitu. Saya bilang, bro, balik. Gaji itu, uang dan berkat itu ada dari mana-mana, tidak cuma dari kasnya majelis, tidak, dari mana-mana. Saya sudah punya pengalaman di mana saya melayani, ketika saya tidak menghitung-hitung mau berapa dikasih, saya tidak hitung. Tapi Tuhan buka dari mana. Ya, saya pribadi mengalami, maka itu saya tidak takut ada gaji atau tidak, saya tidak takut. Karena saya tahu Tuhan memberikan berkat. Buktinya S2 saya lancar, biaya mahal. Saya mau bilang kalau S2 atau S3, saya kemarin ada bilang sama siapa, dia ambil S2, saya bilang ada beasiswa? Tidak, berat. Ini biaya besar kalau ambil S2, kecuali mau ambil S2 abal-abal. Di Rawamangun itu banyak tempat untuk jual gelar begitu ya. Saya sudah pernah lacak di sana ya. Mau cari tahu ini orang dapat gelar dari mana. Saya dengar dari Rawamangun. Saya cek, ya kampus begini. Dari situ dia dapat gelar, berbayar. Saya tanya bayarannya berapa, ada 50 juta, ada 70, ada 100 juta, ya kan? Saya bilang saya nggak akan lakukan itu. Saudara-saudara, demikian juga S3 berat kalau tidak berbeasiswa. Tapi puji Tuhan, S2 saya, Tuhan buka jalan, ada yang support. S3 saya, ada yang support, ya. Jadi semuanya berjalan dengan baik. Jadi soal berkat itu kalau kita tekun, kita setia, Tuhan akan bawa. Jadi saya selalu berdoa begini. Saya mohon maaf, saya buka rahasia doa saya ya. Selalu mendoakan Tuhan berkati jemaat kami supaya menjadi orang berhasil dalam usaha dan pekerjaannya, terutama generasi muda kami, sehingga pada masa yang akan datang mereka cemerlang dalam segala karirnya. Amin. Begitu doa-doa saya tiap malam ya. Bapak Ibu doakan saya tiap malam? Jarang jemaat doakan lebih pendeta. Karena dipikir, sudah Pak Pendeta kan so dekat dengan Tuhan, ngapain didoakan? Tidak, kita orang juga butuh doa ya. Jadi kalau saya dapat masalah ini, jemaatnya kurang berdoa ini, ya kan? Kalau umpamanya saya bergumul banyak masalah, ini saya pikir ini pasti jemaat sudah kurang berdoa buat saya ya. Tidak, saya kira pasti jemaat berdoa buat saya juga. Baik saudara-saudara, jadi kadangkala kita nuntut hak kewajiban enggak. Karena itu Tuhan mengatakan begini, udah kasih izin aja. Sampai terakhir kan di Tuhan mengatakan, biarkan. Nanti Tuhan yang akan godok orang-orang seperti itu. Maksud saya begini saudara, dalam kehidupan khususnya berpelayanan, kadangkala ada segi-segi atau peristiwa yang tidak kita sukai, tidak sesuai aturan. Aduh, kenapa ada orang bawa paksa? Kalau kita sudah berusaha tapi itu tetap mereka laksanakan, kadangkala saya mau mengajak kita berdoa saja. Nanti Tuhan yang ajar. Nanti Tuhan yang datang, Tuhan yang ajar. Karena ya kita tidak bisa mengendalikan semua seperti yang kita ingini. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau kita susah, berdoalah kepada Tuhan. Mungkin berat, sampai kapan Tuhan? Terus bersuruh kepada Tuhan. Saya meyakini Tuhan akan datang dengan cara dan pertolongannya sesuai waktunya Tuhan. Amin. Yang kedua, kalau ada sesuatu yang terjadi mungkin tidak seperti yang kita harapkan, ya kita bilanglah tidak sesuai dengan begini, tetapi ternyata masih terjadi, berdoa saja kepada Tuhan. Karena kata Tuhan kepada Samuel, biarkan.
Kalau cerita selanjutnya, apa yang terjadi? Tuhan menggodok, Tuhan memimpin. Ketika Saul menjadi raja yang pertama, benar-benar menyimpang, Tuhan pukul dia. Ya, ketika dipukul dia sadar, tapi dia lakukan sekali lagi, Tuhan kemudian mengatakan, aku tidak akan berkenan lagi padamu. Tuhan tinggalkan. Kalau Tuhan sudah tinggalkan, itu yang berat. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, semoga kita diberkati oleh Tuhan, dan terutama pada hari ini, ketika nanti kita menerima roti dan anggur perjamuan, kita akan memasukkan suatu penghayatan dalam hidup kita. Tuhan meneguhkan kembali anugerah dan keselamatannya. Sehingga dengan menerima roti dan anggur ini, kita makin disegarkan, keselamatan kita makin dikukuhkan, tubuh kita makin disehatkan, dan segala persoalan kita bisa kita lewati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.